Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tidak terasa sudah memasuki malam yang keempat Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kajian kita tafsir Al-Quranul Karim. Sudah sampai pada suratul Ikhlas, yaitu surat Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas makiyyatun. Waqad tahaddatsat an sifatillahi jalla wa ala al-wahidul ahad. Surat Al-Ikhlas ini termasuk surat Makkiyah, yaitu yang diturunkan Allah pada Rasulullah sebelum hijrah ke Madinah. Surat ini membahas tentang sifat-sifat Allah yang maha luhur, maha tinggi, yaitu al-wahidul ahad, sifat yang esa dan tunggal. Esa tidak berbilang, tunggal tidak terdiri dari bagian-bagian. Ini Allah sampaikan tentang sifat esanya Allah. Salah satu sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nuzulnya surat ini atau sebab nuzulnya ayat ini diriwayatkan di dalam sebuah hadis bahwasanya an ba'dil musyrikin ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang-orang musyrik itu datang kepada Rasulullah kemudian menanyakan tentang sifat daripada Tuhannya Nabi Muhammad. Dengan mengatakan, "Ya Muhammad, siflana rabbaka." Jelaskanlah sifat dari Tuhanmu wahai Muhammad. Amin zahabin, au min fiddatin, au min zabarjud, au min yakut. Apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas, dari perak, dari yakut atau zabarjud? Karena mereka mengira seperti Tuhan-Tuhan yang mereka bikin. Mereka bikin Tuhan, bikin patung, berhala, ada yang dari kayu, ada yang dari batu, ada yang dari besi, perak, bahkan emas. Sehingga ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, diminta untuk mensifati Tuhannya, ini bertanya kepada Nabi, apakah Tuhanmu itu terbuat dari emas, perak, atau ya terdiri dari apa? Maka turunlah surat ini kepada baginda Rasulullah SAW. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul katakan wahai Muhammad, liha ulail musyrikin al-mustahzi'in. Katakan kepada mereka orang-orang kafir yang menertawakanmu wahai Muhammad. Jawab bahwa Tuhanmu atau huwallahu ahad, dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahadun, zat yang esa, yang tunggal, yang tidak berbilang. Tidak seperti esanya orang Nasrani yang mengatakan bahwa Tuhan itu satu tapi terdiri dari 3 bagian. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Maka tidak seperti itu Tuhannya Nabiullah Muhammad SAW. Tuhan itu yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ahadun, yang esa, yang tunggal, yang tidak berbilang. Maka kita punya Tuhan satu itu nikmatnya luar biasa.
dibandingkan dengan punya Tuhan yang banyak. Seperti Tuhannya orang Nasrani mengatakan bahwa Tuhan terdiri dari 3 bagian. Atau Tuhannya orang musyrik itu banyak sekali. Ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Hubal, dan lain sebagainya. Maka punya Tuhan satu itu nikmatnya luar biasa. Digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, enaknya punya Tuhan satu dengan Tuhan yang banyak itu digambarkan di dalam surat Az-Zumar. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka mutasakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani masalah. Kata Allah membuat satu perumpamaan gambaran orang yang mempunyai banyak Tuhan, banyak tuan, banyak majikan. Yang majikannya itu disifati fihi syuraka mutasakisun, yang antara tuan satu dengan tuan yang lain itu banyak kepentingan, dan kepentingannya beda-beda. Majikan satu punya kepentingan A, majikan yang satunya lagi punya kepentingan yang lain, yang saling bertentangan. Dibandingkan dengan warajulan salama lirojulin, seorang yang punya majikan satu, tuan satu, Tuhan satu, yang tuannya disifati salaman lirojulin, yang mudah, tidak banyak tuntutan, tidak banyak perintah, dan perintahnya itu sangat mudah, disesuaikan dengan kadar kemampuan hambanya. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memberikan beban yang berat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan batas kemampuan dari seorang hamba. Inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bandingannya sangat jauh. Tuhan satu dengan Tuhan yang banyak, dan banyak itu punya kepentingan, punya perintah yang banyak, tentu akan sangat memberatkan bagi seorang hamba. Maka Allah katakan, hal yastawiyani masalan, apakah sama? Maka jawabannya tentu tidak sama. Punya Tuhan satu dengan punya Tuhan banyak, nikmat punya Tuhan satu. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya akidah, punya kepercayaan, yaitu mempercayai Tuhan yang esa, Tuhan yang satu, Allahu Ahad, Allah yang Maha Tunggal. Kaum muslimin, muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah sampaikan, Allahus Samad, Allah tempat bergantung kita. Ini juga satu kegembiraan kita. Kita punya Tuhan yang sifatnya itu qidam dan baqo. Sifatnya terdahulu dan kekal. Sifatnya hidup dan tidak pernah mati. Jadi keren kita punya Tuhan. Kita bangga punya Tuhan, punya sandaran yang sandarannya itu nggak rapuh. Sandarannya itu tidak pernah mati, tidak pernah membutuhkan apa-apa. Tidak pernah membutuhkan makhluk, tidak pernah membutuhkan terhadap yang lain. Ini kan kita punya Tuhan yang sangat keren. Kita bangga. Kita punya sandaran dan sandarannya itu sangat kokoh, sangat kuat. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang musyrik, yang sandarannya itu berhala, patung-patung, yang patung itu dia buat sendiri, kalau kotor bersihkan sendiri, kalau ada yang patah dia sambung sendiri. Atau ada yang menuhankan kekuasaan, menuhankan raja-raja, menuhankan ada batu, menuhankan gunung dan sebagainya, yang semuanya itu akan bisa hancur kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bergantung kepada Allah adalah bergantung kepada zat yang maha kuat,
maha kokoh, yang tidak akan pernah rusak, bahkan tidak akan pernah mati. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad, yang sifatnya Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang sepadan bagi Allah. Kufuwan ahad satupun, tidak ada satupun yang menyamainya. Jadi Allah betul-betul tunggal, esa, tidak beranak, tidak diperanakan. Ini satu kebanggaan kita. Allah betul-betul mempunyai sifat maha kuasa, maha mencipta, maha segalanya. Maka sekali lagi mari kita kenali Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita punya kebanggaan, punya Tuhan satu yang maha esa, maha kuasa, maha segalanya. Mudah-mudahan dengan kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan kita semakin mudah untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup dari fadilah surat Al-Ikhlas ini disampaikan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man qara'a qul huwallahu ahad faka'annama qara'a bi thulutsil Qur'an. Barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, maka seakan-akan dia membaca sepertiga dari Al-Quran. Kenapa? Karena Quran itu terdiri dari 3 bagian. Tauhid, wa ahkam, wa qisas. Pertama adalah tauhid. Bagian yang kedua adalah hukum. Bagian yang ketiga adalah qisas atau cerita. Dan Suratul Ikhlas ini surat yang di dalamnya menjelaskan, mengajarkan tentang tauhid. Maka ini sudah sepertiga dari Al-Quranul Karim. Maka banyaklah membaca surat Al-Ikhlas. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala karena memperbanyak bacaan Al-Quranul Karim. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.